Latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa. Indonesia adalah pusat rempah-rempah dunia yang membuat bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara. Kedatangan ini memicu ekspansi yang melahirkan dua istilah penting, kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dari kata kolonia yang berarti tanah atau jajahan, adalah penguasaan suatu negara terhadap rakyat dan sumber daya alam negara lain. Sementara itu, imperialisme dari kata imperator yang berarti memerintah, adalah penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain dengan membentuk pemerintahan jajahan. Upaya datang ke wilayah timur ini berhubungan dengan ekspedisi penjelajahan samudra yang didorong oleh semangat 3G. Gold yang berarti keinginan mendapatkan kekayaan, glory yang dorongan meraih kejayaan sebagai bangsa pemenang, dan yang terakhir gospel yaitu misi suci untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Penjelajahan ini dipelopori oleh Portugis dan Spanyol, kemudian disusul oleh Inggris dan Belanda. Faktor pendorong utama. Ada 5 faktor pendorong yang membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel adalah pusat perdagangan antara dunia timur dan barat. Setelah direbut oleh pasukan Turki Ottoman, aktivitas dagang bangsa Eropa dipersulit. Akibatnya harga rempah-rempah melonjak tinggi. Ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari langsung sumber komoditas dagang dunia timur. Yang kedua, adanya penemuan dan perkembangan teknologi maritim. Penemuan yang menyempurnakan teknologi seperti kompas, teleskop, dan peta dunia membantu para pelaut menjelajahi samudra dan mengelilingi dunia. Yang ketiga, munculnya teori Copernicus. Teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bergerak mengelilingi matahari, menimbulkan keinginan para pelaut untuk membuktikan bahwa jika berlayar terus, mereka akan kembali ke tempat awal. Yang keempat, catatan perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanannya ke Tiongkok yang dicatat dalam buku The Travels of Marco Polo tahun 1300-an. Menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk berlayar, termasuk Christophorus Columbus. Yang kelima, semangat Reconquista dan semangat 3G. Reconquista adalah semangat pembalasan terhadap Islam. Semangat ini didorong oleh hasrat untuk mendapatkan gold, kekayaan, terutama rempah-rempah, meraih glory, kejayaan bangsa, dan menjalankan gospel, misi penyebaran agama Kristen dan Katolik. Perjanjian Tordesillas adalah sebuah kesepakatan monumental yang ditandatangani di kota Tordesillas, Spanyol pada 7 Juni 1494. Latar belakang utama perjanjian ini adalah persaingan ketat dan klaim wilayah yang tumpang tindih antara Spanyol dan Portugal setelah dimulainya penjelajahan samudra. Terutama setelah Christophorus Columbus menemukan benua yang dianggap sebagai Asia atau Amerika pada 1492. Untuk mencegah konflik bersenjata antara dua negara Katolik ini, Paus Alexander VI turun tangan menjadi mediator. Dampak dari perjanjian Tordesillas. 1. Dampak geopolitik. Dunia dibagi menjadi dua, Spanyol dari barat dan Portugal dari timur, oleh garis demarkasi di barat Kepulauan Tanjung Verde. Akibatnya, Brazil jatuh ke tangan Portugal, sementara Amerika Latin lainnya dikuasai Spanyol. Perjanjian ini mencegah konflik Spanyol-Portugal, tapi ditolak oleh negara Eropa lain seperti Inggris dan Belanda. Yang kedua, dampak ekonomi. Spanyol menguasai Amerika, emas dan perak. Portugal menguasai Asia, dan Brazil rempah-rempah dan kayu. Kedua negara menjadi kekuatan maritim dan ekonomi besar pada abad ke-16. Yang ketiga, dampak bagi penduduk asli. Wilayah dibagi tanpa melibatkan masyarakat pribumi. Terjadi penjajahan, kerja paksa, wabah, dan perubahan budaya yang besar-besaran. Banyak peradaban asli hancur akibat kolonisasi. Yang keempat, dampak jangka panjang. Membentuk peta dunia modern dan pembagian pengaruh Eropa.
Pengaruh Eropa. Jadi dasar awal konsep wilayah kekuasaan internasional meninggalkan warisan ketidakadilan sosial dan budaya yang masih terasa hingga kini. Awal mula terbentuknya jalur-jalur propor penjelajahan samudra. Abad penjelajahan samudra sekitar tahun 1418 sampai 1620 adalah bagian dari periode awal zaman modern dan nyaris bertepatan dengan abad kapal layar. Abad penjelajahan samudra adalah kurun waktu yang kurang lebih bermula pada akhir abad ke-15 dan berakhir pada abad ke-17. Manakala para bahariwan dari beberapa negara Eropa menjelajahi, menduduki, dan menaklukkan kawasan-kawasan di berbagai belahan dunia. Abad penjelajahan samudra merupakan periode transformatif dalam sejarah dunia, ketika bagian-bagian dunia yang dulunya terisolasi menjadi terhubung, membentuk sistem dunia, dan meletakkan landasan bagi globalisasi. Penjelajahan samudra secara besar-besaran khususnya merintis jalur-jalur pelayaran samudra menuju tanah Hindia dan kolonisasi Eropa di benua Amerika oleh bangsa Spanyol dan Portugis, yang kemudian diikuti oleh bangsa Inggris dan Belanda, sehingga melahirkan perdagangan global internasional. Ekonomi global pada abad ke-21 saling terkoneksi berawal dari ekspansi jaringan perdagangan pada kurun waktu ini. Penjelajahan samudra bangsa Eropa ke dunia timur. Pertama, Portugis. Portugal melopori penjelajahan ini terfokus pada rute timur untuk mencapai Asia. Bartolomeu Dias 1488 menjadi yang pertama mencapai ujung selatan Afrika dan menamai titik tersebut Tanjung Harapan, dan kemudian membuka jalan baru. Kemudian Vasco da Gama 1497 hingga 1498 yang berhasil mengitari Tanjung tersebut, kemudian menyeberangi Samudra Hindia dan mendarati Calicut, India. Setelah itu Afonso de Albuquerque 1511 yang menaklukkan Malacca, pusat perdagangan vital sebelum Antonio de Albuquerque 1512 yang mencapai Kepulauan Maluku, Ternate. Tujuan utama Portugal adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai rute laut langsung ke Asia. Lalu yang kedua itu Spanyol. Spanyol mencari rute barat melintasi samudra bertujuan membuktikan teori bumi bulat dan mencari sumber rempah-rempah sesuai pada perjanjian Tordesillas. Christopher Columbus pada tahun 1492 memulai pelayaran ke barat melintasi Atlantik, namun mereka mendarat di Karibia, Amerika Tengah. Pelayaran ke Asia dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan 1519 sampai 1521 yang berhasil menemukan dan melintasi Selat Magellanes. Misi sirkumnavigasi dunia kemudian diselesaikan oleh wakilnya Juan Sebastian Elcano pada tahun 1521 sampai 1522 yang tiba di Maluku sebelum kembali ke Spanyol, sukses mengklaim wilayah tersebut. Kemudian ketiga adalah Inggris. Inggris berlayar dengan bertujuan ganda, yaitu menantang dominasi Spanyol dan juga mendirikan basis dagang. Dan Sir Francis Drake pada tahun 1577 hingga 1580 menjadi orang Inggris pertama yang mencapai Maluku, Ternate melalui rute barat yang melintasi Selat Magellanes, yaitu Samudra Atlantik, Selat Magellanes, Samudra Pasifik, Maluku, Samudra Hindia, Tanjung Harapan, dan juga kembali lagi ke Inggris sebagai bagian dari pelayaran keliling dunianya dengan tujuan membawa pulang rempah-rempah tersebut. Dan kemudian Sir James Lancaster di tahun 1602 memimpin armada East India Company atau EIC melalui rute timur, rutenya itu dari Samudra Atlantik, pesisir Afrika, kemudian Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Aceh, dan juga berhasil mencapai ke Banten dan berhasil mendirikan kantor dagang di Banten. Tujuan utama Inggris dalam mendirikan basis perdagangan EIC dan mengamankan Samudra Atlantik, mendirikan kantor dagang, serta mendirikan basis perdagangan EIC dan mengamankan pasokan rempah-rempah di Asia. Itu Inggris. Kemudian yang keempat adalah Belanda. Belanda termotivasi untuk mencari jalur-jalur rempah-rempah sendiri setelah dilarang berdagang di Lisbon. Meskipun Willem Barents di tahun 1594 sampai ke 1597 gagal menemukan rute utara karena terjebak di Laut Barents, Eropa Utara. Kemudian keberhasilan datang dari Cornelis de Houtman di tahun 1595 sampai 1596 yang mengikuti rute timur mengitari Tanjung Harapan dan berhasil mendarat di Banten, Jawa. Kemudian disusul oleh ekspedisi yang lebih sukses di bawah Jacob van Heemskerck di tahun 1598 yang memperkuat pijakan di Nusantara. Tujuan utama Belanda adalah mendirikan jaringan dagang independen atau VOC untuk Selanjutnya ada akhir pelayaran samudra. Akhir pelayaran samudra mengacu pada berakhirnya masa penjelajahan samudra pada abad ke-17, ditandai dengan selesainya pelayaran keliling dunia
oleh Juan Sebastian Elcano pada tahun 1522 dan berakhirnya dominasi Eropa dalam penjelajahan awal. Periode ini membuka jalan bagi kolonialisasi dan perubahan peta politik dunia, namun juga memicu persaingan antara kekuatan Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang terus berlanjut hingga abad berikutnya. Penutupan jalur laut ke Asia dimulai saat Vasco da Gama mencapai India pada tahun 1498 dan Ferdinand Magellan mencapai Maluku pada tahun 1521. Persaingan antara Portugis dan Spanyol diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah kekuasaan mereka. Dampaknya, dunia memasuki era baru perdagangan global dan kolonialisme. Penjelajahan ini mengubah peta dunia serta menandai berakhirnya masa eksploitasi besar-besaran di samudra. Lalu dilanjut dampak positif dari adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh 4 negara tersebut yang diantaranya itu Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Dampak positif pertama adalah terbukanya peluang ekonomi melalui perdagangan laut. Sebagai contoh, artikel menyebutkan bahwasanya terdapat peluang ekonomi yang meningkat melalui lalu lintas perdagangan antar negara yang melalui laut kepulauan Indonesia. Nah, dengan adanya penjelajahan samudra, dampaknya itu bisa terasa ataupun dampaknya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, yang mana ini akan membuka peluang ekonomi dalam bidang laut ataupun dalam melalui perdagangan laut. Karena dengan perdagangan laut itu bisa kita bisa untuk bisa saling menjual barang ataupun saling menjual hasil dagang, hasil dari memancing, mendapatkan ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah pengenalan infrastruktur dan juga teknologi baru. Kedatangan bangsa Eropa membawa pembangunan pelabuhan, jalan, jembatan, rel, kereta, serta teknik administrasi yang lebih modern. Nah, setelah Eropa datang ke Indonesia, ini masyarakat Indonesia jadi cenderung dikenalkan oleh Eropa, yaitu sistem-sistem dan juga teknologi baru dalam bidang infrastruktur, teknologi, dan lain sebagainya, dan yang mana ini menyebabkan Indonesia bisa lebih familiar dan juga mengenal teknologi modern pada zaman saat itu. Kemudian ketiga adalah pengenalan sistem pendidikan barat dan birokrasi modern yang kemudian menjadi fondasi pengembangan nasional. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah letak strategis Indonesia sebagai negara maritim, karena posisinya antara samudra dan juga antar benua membuka potensi sebagai pusat perdagangan dan juga jalur pelayaran internasional. Nah, adanya dampak positif dari pelayaran samudra adalah membuka yang namanya jalur perdagangan dan juga jalur pelayaran internasional. Ketika kita melihat bahwasanya sekarang ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa didapat dari dunia-dunia maritim ataupun dunia-dunia laut, karena dengan adanya pelayaran dan juga perdagangan antar perdagangan laut ini akan membuka yang namanya ekonomi baru dan juga sumber mata pencarian baru dan juga lapangan kerja baru, karena mereka bisa saling bekerja dan juga saling berkomunikasi menjual hasil dagangan ataupun ikut berlayar dengan beberapa orang yang singgah di Indonesia itu sendiri.